Tidak ada satupun dari kami yang membayangkan perjalanan studi ini akan berubah menjadi pengalaman yang mengguncang keyakinan paling mendasar tentang pendidikan. Saya telah mengajar dalam sistem pendidikan internasional selama 15 tahun, sebagian besar di Finlandia. Selama waktu itu, saya melihat bagaimana sistem pendidikan Nordik dipuji, diteliti, dan dijadikan rujukan oleh banyak negara. Para siswa yang saya dampingi dalam perjalanan ini tumbuh dengan kepercayaan yang sama, bahwa mereka adalah produk dari sistem pendidikan terbaik di dunia. 28 siswa ini bukan siswa biasa. Mereka adalah siswa terpilih dari Akademi Internasional Helsinki berusia 16 hingga 17 tahun. Berasal dari keluarga akademisi, pejabat publik, dokter, dan profesional terkemuka lainnya. Mereka terbiasa dengan diskusi kritis, data, dan perbandingan global. Dalam banyak kelas, Finlandia selalu menjadi standar tertinggi. Tujuan perjalanan ini sebenarnya sederhana. Para siswa ingin melihat langsung bagaimana pendidikan di Asia Tenggara dijalankan, lalu membandingkannya dengan sistem Finlandia. Rencana awal sudah tersusun rapi. Thailand, Vietnam, dan Singapura. Indonesia tidak pernah masuk dalam agenda utama. Dalam diskusi akademik mereka, Indonesia sering ditempatkan sebagai negara berkembang, bukan sebagai rujukan pendidikan. Segalanya berubah ketika pesawat kami memasuki wilayah Laut Cina Selatan. Badai topan datang lebih cepat dari perkiraan. Rute penerbangan ditutup demi keselamatan. Pilot mengumumkan bahwa kami harus melakukan pendaratan darurat di bandara internasional terdekat yang aman. Nama Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Indonesia, terdengar jelas di kabin. Saya bisa merasakan perubahan suasana seketika. Beberapa siswa terdiam. Ada yang mulai berbisik pelan, mencoba mengingat apa yang mereka ketahui tentang Indonesia. Kekhawatiran mulai muncul, bukan tentang keselamatan penerbangan, melainkan tentang ketidakpastian tempat yang akan mereka singgahi. Kepala sekolah kami, Markus Larinen, terlihat gelisah. Bukan karena panik, tetapi karena tanggung jawab besar yang ia emban. Menjelaskan perubahan mendadak ini kepada orang tua siswi-siswa elit jelas bukan hal mudah. Terlebih, laki Indonesia sama sekali tidak masuk dalam rencana awal studi. Namun saat pesawat mulai menurunkan ketinggian, sesuatu yang menarik terjadi. Komunikasi dari menara pengawas berjalan sangat lancar. Instruksi pendaratan jelas, cepat, dan terkoordinasi. Tidak ada tanda-tanda kepanikan. Begitu roda pesawat menyentuh landasan, saya melihat ekspresi para siswa berubah. Mereka mengamati dengan saksama setiap detail di luar jendela. Pergerakan kendaraan darat, petugas bandara, dan alur pendaratan terlihat tertata rapi. Tidak tampak seperti situasi darurat. Yang paling mengejutkan terjadi beberapa menit kemudian. Kru pesawat menyampaikan bahwa pihak bandara telah menyiapkan penanganan khusus untuk rombongan siswa asing, lengkap dengan petugas yang mampu berkomunikasi dalam bahasa Finlandia. Reaksi para siswa beragam. Ada yang saling pandang, ada yang tersenyum kaku, ada pula yang mulai terlihat bingung. Ini bukan bagian dari asumsi mereka tentang Indonesia. Malam itu, bahkan sebelum kami benar-benar memasuki terminal, pelajaran pertama sudah dimulai. Bukan pelajaran yang tertulis dalam silabus, melainkan pelajaran tentang satu hal yang selama ini mereka anggap pasti, bahwa standar dunia tidak selalu tunggal, dan bahwa keyakinan yang paling kuat sekalipun bisa mulai retak dari satu pendaratan yang tidak pernah ada dalam kurikulum. Begitu pintu pesawat terbuka, para siswa bersiap menghadapi apa yang mereka anggap sebagai konsekuensi wajar dari sebuah pendaratan darurat. Antrean panjang, petunjuk yang membingungkan, keterbatasan bahasa, serta prosedur yang serba minimal. Bahkan di bandara-bandara Eropa, kondisi seperti itu sering terjadi ketika situasi tidak terduga muncul. Namun, apa yang mereka temui justru berlawanan sepenuhnya. Kami memasuki terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta ketika waktu sudah mendekati tengah malam. Dalam pengalaman para siswa Finlandia, jam seperti ini identik dengan bandara yang mulai sepi. Banyak loket tutup, layanan terbatas, dan suasana cenderung dingin serta fungsional. Akan tetapi, terminal yang ada di depan mata mereka tetap beroperasi penuh. Lampu menyala terang di seluruh area. Layar informasi aktif dan diperbarui secara berkala. Petugas kebersihan bekerja tanpa henti, sementara meja informasi tetap dijaga staf. Tidak ada tanda-tanda kelelahan sistem, tidak pula kesan darurat yang berantakan. Saya memperhatikan perubahan ekspresi para siswa. Obrolan kecil yang tadi terdengar di dalam pesawat menghilang. Mereka lebih banyak diam, menoleh ke kiri dan kanan, mengamati setiap detail. Emilia Birtanen, siswi berusia 17 tahun,
mendekati saya dan bertanya pelan, seolah takut salah bicara. "Bu, kenapa bandara ini tetap ramai, padahal sudah malam?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi syarat kebingungan. Proses imigrasi menjadi titik guncangan berikutnya. Begitu petugas mengetahui bahwa kami adalah rombongan siswa asing yang melakukan pendaratan darurat, jalur khusus segera dibuka. Arahan disampaikan dengan jelas dan tenang. Tidak ada nada tergesa-gesa. Tidak ada ekspresi jengkel. Lalu datang kejutan yang benar-benar membuat para siswa terdiam. Seorang petugas memperkenalkan diri sebagai penerjemah bahasa Finlandia. Ia menjelaskan prosedur dengan bahasa yang sangat fasih, lalu bertanya satu persatu kondisi para siswa. Apakah mereka kelelahan? Apakah ada yang merasa cemas? Apakah membutuhkan bantuan tambahan? Saya melihat reaksi para siswa secara langsung. Johan, siswa laki-laki berusia 16 tahun, terlihat menelan ludah sebelum berbisik kepada temannya, "Di Helsinki saja, kita jarang diperlakukan seperti ini." Kepala sekolah, Markus Laurinen, berdiri beberapa langkah di belakang saya. Selama bertahan-tahan mengenalnya, saya tahu ia bukan orang yang mudah terkesan. Namun kali ini, raut wajahnya berubah. Ia memperhatikan alur kerja petugas dengan seksama, seolah sedang melakukan evaluasi profesional. Tidak lama kemudian, ia berkata singkat, "Ini sangat terorganisir. Proses pemeriksaan berjalan cepat. Dokumen dibantu tanpa membuat siswa merasa merepotkan. Setiap pertanyaan dijawab dengan sabar. Tidak ada satupun siswa yang terlihat kebingungan atau tertekan. Bahkan dalam situasi tak terduga, sistem tetap berjalan rapi. Di area pengambilan bagasi, kejutan belum berakhir. Layar besar menampilkan informasi bagasi secara waktu nyata. Satu persatu, koper keluar tanpa jeda panjang. Dalam waktu sekitar 15 menit, seluruh bagasi 28 siswa telah terkumpul lengkap. Beberapa siswa saling berpandangan. Di Finlandia, menunggu bagasi adalah hal biasa, bahkan seringkali terlambat. Di sini, justru sebaliknya. Namun konflik terbesar tidak terjadi secara verbal. Ia terjadi di dalam kepala mereka. Pertanyaan yang sama mulai muncul, meski belum ada yang berani mengucapkannya secara terbuka. Jika bandara saja seperti ini, lalu seberapa keliru gambaran yang selama ini mereka miliki tentang Indonesia? Saat kami melangkah meninggalkan terminal menuju bus, saya menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar kunjungan tak terduga. Prasangka pertama telah runtuh. Dan ketika keyakinan mulai goyah, perjalanan ini berubah menjadi ujian yang jauh lebih personal daripada yang pernah mereka bayangkan. Bus yang membawa kami meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta bergerak perlahan memasuki jalan tol. Malam sudah larut, mendekati pukul 11. Dalam benak para siswa, perjalanan ini seharusnya menjadi bagian yang paling membosankan. Jalanan gelap, lalu lintas minim, dan pemandangan kota yang redup. Setidaknya, itulah gambaran yang mereka miliki tentang kota besar di negara berkembang. Namun pemandangan di luar jendela berkata sebaliknya. Lampu jalan membentang tanpa putus. Di kejauhan, deretan gedung tinggi berdiri rapih dengan cahaya yang terorganisir, bukan acak. Arus kendaraan mengalir stabil, tidak ada kesan kota yang kacau atau tidak teratur. Skala kota ini langsung terasa, bahkan dari balik kaca bus. Percakapan pelan mulai terdengar kembali. Kali ini dengan nada yang berbeda, bukan bercanda, bukan membandingkan pelajaran sekolah, melainkan pertanyaan-pertanyaan singkat yang diucapkan setengah tidak percaya. "Ini masih daerah bandara? Kenapa jalannya selebar ini? Kok kelihatannya tertata?" Saya duduk di bagian tengah bus, memperhatikan bagaimana wajah-wajah muda itu berubah. Beberapa siswa menempelkan dahi ke jendela, berusaha menangkap lebih banyak detail. Tidak sedikit yang mengambil ponsel, bukan untuk bermain, melainkan untuk merekam apa yang mereka lihat. Kepala sekolah Laurinen berdiri di depan, berdampingan dengan wakil kepala sekolah Aniki yang memiliki latar belakang perencanaan kota. Saya mendengar Aniki berkomentar pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Zonasinya jelas, area hijau, komersial, dan hunian. Tampak terpisah tapi terhubung. Komentar itu bukan pujian kosong, itu analisis profesional. Semakin mendekati pusat kota, intensitas kejutan justru meningkat. Jakarta tidak melambat di malam hari. Aktivitas masih terlihat di banyak titik. Toko-toko buka, kendaraan umum beroperasi, dan pejalan kaki masih lalu lalang dengan tenang. Namun satu pemandangan membuat hampir seluruh bus terdiam. Di trotoar, beberapa perempuan muda terlihat berjalan sendirian. Tanpa tergesa,
tanpa ekspresi waspada berlebihan. Mereka berbincang santai, beberapa mengenakan pakaian kerja, sebagian lain kasual. Emilia menoleh ke arah saya, kali ini tanpa bertanya. Ekspresi wajahnya sudah cukup jelas. Di Finlandia, berjalan sendirian larut malam bukan hal yang selalu nyaman, bahkan di kota besar. Keamanan adalah topik serius. Namun di sini pemandangan itu justru tampak biasa. Tempat ini kelihatannya aman, ucapnya akhirnya, dengan nada ragu namun jujur. Tidak ada yang langsung menanggapi. Kalimat itu menggantung di udara. Tetapi dampaknya terasa kuat. Para siswa mulai membandingkan, bukan berdasarkan teori, melainkan apa yang mereka lihat sendiri. Bus melaju stabil menuju pusat kota. Gedung-gedung semakin rapat. Papan penunjuk jalan jelas dan mudah dibaca. Tidak ada kesan kota yang tumbuh tanpa rencana. Bahkan pada malam hari, ritme kota terasa hidup namun terkendali. Saya menyadari sesuatu di titik ini. Benturan realitas ini berbeda dari pengalaman di terminal bandara. Jika di bandara mereka masih bisa menganggapnya sebagai pengecualian, maka kota adalah cerminan sistem yang lebih luas. Jakarta tidak sedang berusaha mengesankan siapapun. Ia hanya berjalan apa adanya. Justru disitulah letak guncangannya. Perjalanan malam itu tidak disertai diskusi panjang. Tidak ada debat. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh perhitungan. Setiap siswa sedang menyusun ulang gambaran dunia di kepalanya masing-masing. Dan tanpa mereka sadari, perjalanan ini telah melangkah lebih jauh dari sekadar kunjungan studi. Ini telah menjadi konfrontasi langsung antara asumsi lama dan kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Hotel tempat kami menginap berada tidak jauh dari pusat kota. Begitu bus berhenti di area drop-off, para siswa kembali bersiap dengan ekspektasi standar. Dalam pengalaman mereka, hotel yang disiapkan secara mendadak biasanya bersifat fungsional, seadanya, dan minim perhatian. Apalagi ini sudah larut malam. Namun sambutan yang mereka terima kembali mematahkan dugaan itu. Petugas resepsionis menyambut dengan bahasa Inggris yang jelas dan tenang. Begitu mengetahui bahwa kami adalah rombongan siswa yang baru saja mendarat darurat, sikap mereka langsung berubah menjadi lebih perhatian. Proses check-in dipercepat tanpa mengurangi penjelasan. Informasi disampaikan dengan runtut dari jadwal sarapan, aturan hotel, hingga fasilitas pendukung di sekitar lokasi. Beberapa siswa terlihat terkejut ketika petugas menawarkan bantuan tambahan, termasuk panduan singkat mengenai lingkungan sekitar dan opsi transportasi jika kami membutuhkannya keesokan hari. Tidak ada kesan terpaksa, semuanya terasa alami. Kami tiba dalam kondisi lelah, tetapi tidak satupun siswa terlihat tergesa-gesa ingin masuk kamar. Mereka justru mulai saling memperhatikan, seolah sedang menilai ulang suasana. Ekspresi yang sebelumnya tegang, kini berganti dengan rasa ingin tahu. Di dalam lift menuju lantai kamar, percakapan mulai muncul pelan-pelan. Orang-orangnya ramah sekali. Mereka benar-benar memperhatikan detail. Aneh ya, ini tidak seperti yang kita bayangkan. Kalimat-kalimat itu tidak diucapkan dengan nada kagum berlebihan. Justru terdengar hati-hati. Seakan mereka sendiri belum yakin boleh mengakui apa yang sedang mereka rasakan. Setelah semua siswa masuk ke kamar masing-masing, saya menyempatkan diri berjalan di koridor. Beberapa pintu kamar masih terbuka. Di dalamnya para siswa duduk di tempat tidur. Ada yang membuka jendela, ada pula yang berdiri memandangi lampu kota dari kejauhan. Saya mendengar percakapan kecil yang mulai berubah arah. Bukan lagi tentang bandara atau kota, melainkan tentang asumsi. Sebenarnya, kenapa kita selalu menganggap Indonesia tertinggal? Apa karena kita tidak pernah benar-benar melihatnya? Kalau sistemnya seburuk itu, bandara dan kotanya tidak mungkin seperti ini. Percakapan-percakapan itu tidak berkembang menjadi debat. Tidak ada yang mencoba memenangkan argumen. Justru sebaliknya, banyak kalimat berhenti di tengah, seolah mereka belum siap menyimpulkan apapun. Kepala sekolah Laurinen juga tampak lebih banyak diam malam itu. Biasanya, ia akan menutup hari dengan evaluasi singkat atau arahan esok hari. Namun kali ini, ia hanya mengingatkan jadwal sarapan dan meminta semua siswa beristirahat. Tidak ada komentar tambahan. Keheningan itu terasa janggal, tetapi justru bermakna. Malam semakin larut. Lampu kamar mulai dimatikan satu persatu. Namun bagi sebagian siswa, tidur tidak datang dengan mudah. Bukan karena jet lag atau kelelahan perjalanan, melainkan karena pikiran mereka sedang bekerja lebih keras dari biasanya. Keyakinan yang selama ini mereka pegang belum runtuh sepenuhnya. Tetapi retakan kecil
sudah muncul, dan retakan itu terasa mengganggu, karena datang bukan dari teori atau kritik luar, melainkan dari pengalaman langsung. Indonesia, yang sebelumnya hanya sebuah konsep dalam buku dan diskusi kelas, kini hadir sebagai realitas yang sulit diabaikan. Malam pertama itu tidak diakhiri dengan kesimpulan apapun. Justru ketidakpastian itulah yang membuatnya berat, karena ketika pertanyaan mulai lebih banyak daripada jawaban, proses belajar yang sesungguhnya baru saja dimulai. Pagi datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Sebagian siswa masih terlihat lelah ketika turun ke ruang sarapan, tetapi ada satu hal yang berbeda dari malam sebelumnya. Wajah mereka tidak lagi tegang. Raut cemas yang muncul saat pendaratan darurat telah berganti menjadi ekspresi ingin tahu. Ruang sarapan hotel sudah ramai, meskipun waktu belum terlalu pagi. Meja tertata rapi, staf bergerak sigap, dan suasana terasa hidup namun terkontrol. Para siswa duduk berkelompok, tetapi obrolan mereka tidak sekeras biasanya. Mereka lebih banyak mengamati, baik menu yang tersedia, maupun cara pelayanan berlangsung. Beberapa siswa terlihat membaca keterangan makanan dengan serius. Ada yang mencoba bertanya kepada staf tentang bahan dan cara penyajian. Respons yang mereka terima kembali mengejutkan. Jawaban jelas, ramah, dan tanpa kesan tergesa. Bahkan ketika harus menggunakan bahasa Inggris sederhana, komunikasi tetap berjalan lancar. Perubahan kecil mulai tampak dari cara mereka bersikap. Siswa yang biasanya kritis dan cepat mengomentari sesuatu, kini justru lebih banyak diam. Bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena mereka sedang memproses. Saya duduk bersama beberapa guru di satu meja. Kami sepakat untuk tidak langsung mengarahkan diskusi. Tidak ada briefing panjang, tidak ada penilaian. Kami membiarkan para siswa mengamati dan menyimpulkan sendiri. Emilia menghampiri saya sambil membawa secangkir teh. Dengan nada lebih terbuka dibandingkan malam sebelumnya, ia berkata, "Bu, sepertinya kita terlalu cepat menyimpulkan tentang Indonesia." Kalimat itu singkat, tetapi bagi seorang siswa yang terbiasa berpikir berbasis data dan klasifikasi negara, pengakuan seperti itu bukan hal sepele. Setelah sarapan, kami berkumpul singkat untuk membahas rencana hari itu. Agenda utama masih fleksibel, karena perjalanan ini sudah keluar dari skenario awal. Namun, satu hal disepakati. Para siswa ingin melihat lebih dekat bagaimana masyarakat Indonesia menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam perjalanan singkat keluar hotel, perubahan sikap makin terlihat. Para siswa tidak lagi hanya duduk pasif di kendaraan. Mereka mengamati lingkungan sekitar dengan lebih aktif. Ada yang mencatat, ada yang memotret, ada pula yang bertanya tentang bangunan, transportasi, dan tata kota. Tidak ada lagi komentar bernada merendahkan. Tidak ada candaan tentang negara berkembang. Bahkan, istilah itu nyaris tidak terdengar lagi. Saya menyadari bahwa pergeseran ini bukan terjadi karena satu pengalaman besar, melainkan akumulasi detail kecil yang konsisten, pelayanan yang profesional, sistem yang bekerja, dan interaksi sosial yang hangat, perlahan mengikis asumsi lama. Namun pagi itu hanyalah awal. Para siswa belum benar-benar berhadapan dengan sistem publik Indonesia secara langsung. Mereka belum merasakan bagaimana masyarakat berinteraksi di ruang bersama, bagaimana aturan dijalankan, dan bagaimana disiplin dibentuk di luar lingkungan yang diawasi. Di titik ini, mereka masih berada dalam fase observasi. Rasa kagum mulai muncul, tetapi belum diuji. Keyakinan lama masih bertahan, meski semakin goyah. Saya tahu, begitu mereka masuk ke ruang publik yang sesungguhnya, seperti transportasi umum dan pusat aktivitas masyarakat, konflik batin yang mereka alami akan semakin tajam. Pagi pertama itu menjadi garis pemisah yang jelas, sebelum dan sesudah, antara datang dengan asumsi dan mulai melihat dengan mata sendiri. Dan tanpa mereka sadari, langkah berikutnya akan membawa mereka pada ujian yang jauh lebih menantang dari sekadar keramahan dan keteraturan. Keputusan untuk menggunakan transportasi publik pagi itu awalnya dianggap sebagai kegiatan observasi ringan. Para siswa mengira mereka hanya akan melihat sistem transportasi kota besar di negara berkembang, lalu mencatat kelebihan dan kekurangannya. Tidak ada yang menyangka bahwa pengalaman ini justru akan menjadi salah satu titik balik paling mengganggu bagi cara berpikir mereka. Kami menuju stasiun transportasi massal terdekat dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan, para siswa memperhatikan trotoar yang cukup lebar, jalur pejalan kaki yang jelas, serta rambu-rambu yang mudah dipahami. Tidak sempurna, tetapi berfungsi. Begitu memasuki area stasiun, suasana langsung berubah.
Alur masuk tertata, papan informasi digital aktif, dan petugas berjaga di beberapa titik strategis. Para siswa secara refleks memperlambat langkah. Mereka terbiasa dengan stasiun modern di Eropa, tetapi tidak menyangka akan menemukan sistem serupa di sini. Hal pertama yang mencuri perhatian mereka adalah antrean. Tidak ada petugas yang berteriak mengatur barisan. Tidak ada pembatas fisik berlebihan. Namun, orang-orang berdiri rapi, menunggu giliran dengan tenang. Beberapa siswa tampak saling pandang, seolah sedang memastikan bahwa mereka melihat hal yang sama. Kenapa mereka tertib? Bisik seorang siswa laki-laki. Pertanyaan itu terdengar polos, tetapi mengandung keterkejutan yang nyata. Kami masuk ke dalam area peron. Kereta datang tepat waktu. Penumpang yang turun dipersilakan lebih dulu. Tidak ada dorong-dorongan, tidak ada suara tinggi. Semua berlangsung cepat dan efisien. Para siswa mengikuti alur itu secara otomatis. Mereka berdiri, menunggu, lalu masuk sesuai urutan. Tidak satupun yang melanggar. Bukan karena takut ditegur, tetapi karena sistem sosial di sekitarnya sudah mengarahkan perilaku mereka. Di dalam kereta, suasana lebih mengejutkan lagi. Penumpang berbicara dengan suara rendah. Tidak ada musik keras. Tidak ada sampah berserakan. Beberapa orang membaca, sebagian memeriksa ponsel, dan yang lain hanya berdiri dengan tenang. Emilia duduk di dekat jendela. Ia memperhatikan sekeliling, lalu berkata pelan, "Ini seperti kota yang sangat sadar ruang bersama." Kalimat itu bukan pujian emosional, itu analisis. Saya memperhatikan bagaimana para siswa mulai mencatat hal-hal kecil, posisi pegangan tangan, tanda prioritas, pengumuman suara yang jelas, serta kebiasaan penumpang yang memberi tempat duduk tanpa diminta. Yang paling mengganggu pikiran mereka adalah satu hal sederhana. Disiplin ini tidak terlihat dipaksakan. Tidak ada aparat bersenjata, tidak ada ancaman sanksi mencolok. Namun, aturan dijalankan secara kolektif. Setelah keluar dari kereta, kami berdiri sejenak di area stasiun. Kepala sekolah Laurinen akhirnya angkat bicara. Dengan nada yang sangat tenang, ia berkata, "Ini bukan soal teknologi, ini soal kebiasaan." Ucapan itu membuat beberapa siswa terdiam. Mereka terbiasa mengaitkan ketertiban dengan sistem pendidikan formal dan regulasi ketat. Namun apa yang mereka lihat pagi itu tidak sepenuhnya cocok dengan kerangka berpikir tersebut. Dalam perjalanan kembali ke permukaan, saya melihat perubahan sikap yang semakin jelas. Para siswa tidak lagi sekadar mengamati. Mereka mulai membandingkan, dan perbandingan itu mulai terasa tidak nyaman. Jika disiplin publik bisa terbentuk tanpa tekanan berlebihan, lalu apa sebenarnya makna pendidikan yang selama ini mereka banggakan? Pertanyaan itu belum dijawab. Tetapi sejak saat itu, saya tahu mereka tidak akan lagi melihat pendidikan hanya sebagai urusan ruang kelas dan kurikulum. Transportasi publik pagi itu telah membuka pintu menuju konflik yang jauh lebih dalam. Setelah keluar dari stasiun, para siswa tidak langsung kembali ke hotel. Mereka memilih berjalan kaki, melewati beberapa area publik di pusat kota. Keputusan ini tidak direncanakan sejak awal, tetapi muncul dari rasa ingin tahu yang semakin besar. Transportasi publik telah memberi mereka kejutan pertama. Ruang publik menjadi ujian berikutnya. Trotoar dipenuhi berbagai aktivitas. Ada pekerja kantor yang berjalan cepat, pedagang kecil yang menata lapak dengan rapi, petugas kebersihan yang bekerja tanpa banyak bicara, dan warga yang sekadar duduk beristirahat. Tidak terlihat kekacauan seperti yang selama ini mereka bayangkan. Yang menarik perhatian para siswa bukanlah jumlah orang, melainkan cara mereka berbagi ruang. Tidak ada yang merasa paling berhak. Pejalan kaki menyesuaikan langkah. Pengendara memperlambat laju di persimpangan. Beberapa kali kami melihat orang menunggu lampu penyeberangan meskipun jalanan sedang sepi. Kenapa mereka tidak menyeberang saja? Tanya seorang siswa dengan nada heran. Tidak ada yang menjawab. Karena jawabannya mulai jelas dengan sendirinya. Para siswa mulai memperhatikan detail yang sebelumnya luput dari perhatian. Tempat sampah yang digunakan dengan benar. Bangku taman yang tidak dirusak. Area hijau yang dijaga bersama tidak sempurna, tetapi cukup konsisten untuk membentuk pola. Emilia mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ketika saya menanyakan apa yang ia tulis, ia menjawab singkat, "Ini bukan soal aturan, ini soal rasa memiliki." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi siswa yang terbiasa memandang sistem sebagai kumpulan regulasi formal, pemikiran tersebut merupakan pergeseran besar. Kami berhenti sejenak di sebuah taman kota. Beberapa siswa duduk,
Sebagian berdiri sambil memperhatikan sekitar. Anak-anak kecil bermain. Orang tua mengawasi tanpa teriak-teriak. Dan remaja menggunakan ruang publik tanpa mendominasi. Tidak ada petugas yang mengawasi secara ketat. Namun keteraturan tetap terjaga. Kepala sekolah Laurinen kembali diam. Biasanya ia akan mengaitkan pengamatan semacam ini dengan teori pendidikan sosial atau kebijakan publik. Namun kali ini, ia memilih mengamati tanpa intervensi. Saya melihat bagaimana rasa superioritas yang selama ini melekat secara halus mulai terusik. Bukan karena Indonesia tampak lebih mewah atau lebih modern, melainkan karena masyarakatnya menunjukkan kesadaran kolektif yang tidak mereka perkirakan. Di Finlandia, kesadaran sosial sering diasosiasikan dengan pendidikan formal yang kuat dan sistem negara yang mapan. Namun di sini kesadaran itu tampak hidup dalam keseharian, bahkan di ruang yang tidak diawasi. Salah satu siswa laki-laki akhirnya mengucapkan sesuatu yang sejak tadi terasa menggantung. Mungkin kita terlalu fokus pada sistem, sampai lupa melihat manusianya. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang membantah. Kalimat itu diterima dalam keheningan. Perjalanan singkat di ruang publik itu menanamkan ketidaknyamanan baru. Bukan rasa tidak aman, melainkan rasa bahwa posisi mereka sebagai pengamat dari sistem unggul mulai goyah. Mereka tidak lagi berdiri di atas, menilai dari kejauhan. Mereka kini berada di tengah, membandingkan diri secara setara. Dan bagi sebagian siswa, itu adalah posisi yang tidak familiar. Ruang publik Indonesia tidak memberikan jawaban tegas. Ia hanya menunjukkan praktik sehari-hari yang konsisten. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Tanpa ceramah, tanpa slogan, ia memaksa para siswa untuk mengakui bahwa pendidikan sosial tidak selalu terlihat di ruang kelas atau laporan internasional. Ketika kami bersiap melanjutkan perjalanan, saya menyadari satu hal penting. Rasa unggul yang dulu begitu kokoh kini mulai berubah menjadi pertanyaan yang tidak nyaman. Dan pertanyaan itu akan semakin sulit dihindari. Ketika kami kembali ke hotel menjelang siang, suasana di dalam bus terasa berbeda dibandingkan malam sebelumnya. Tidak ada lagi percakapan ringan tentang hal-hal teknis. Para siswa duduk lebih tenang. Sebagian menatap keluar jendela. Sebagian lain membuka catatan atau ponsel mereka. Yang mereka lakukan bukan mengisi waktu, melainkan merangkum pengalaman. Setibanya di hotel, staf kembali menyambut dengan sikap yang sama seperti malam sebelumnya. Tidak berlebihan, tidak formal kaku, tetapi konsisten. Beberapa siswa mengangguk sopan sebagai balasan. Sebuah kebiasaan kecil yang mulai mereka tiru tanpa sadar. Kami mengatur waktu istirahat singkat sebelum makan siang. Tidak ada jadwal ketat. Para guru sepakat memberi ruang bagi siswa untuk mencerna apa yang telah mereka lihat. Di lobi dan area duduk, kelompok-kelompok kecil mulai terbentuk. Percakapan yang muncul tidak lagi bersifat defensif. Awalnya aku pikir semua ini cuma kebetulan. Tapi terlalu banyak yang konsisten. Kalau cuma satu tempat, bisa saja. Tapi ini di banyak situasi. Kalimat-kalimat itu terdengar tenang, namun isinya berat. Mereka mulai menyadari bahwa pengalaman mereka bukan anomali. Di meja makan siang, diskusi semakin terarah. Beberapa siswa mulai menyebut istilah yang jarang mereka gunakan sebelumnya, seperti empati sosial, kesadaran ruang bersama, dan adaptasi budaya. Ini bukan kosakata baru bagi mereka, tetapi selama ini hanya dipelajari secara teoretis. Sekarang, istilah-istilah itu hidup di depan mata. Emilia menyampaikan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ia berkata, "Aku merasa seperti selama ini kita mengukur pendidikan dengan alat yang tidak lengkap. Tidak ada yang langsung menanggapi." Pernyataan itu terlalu jujur untuk dibantah, tetapi juga terlalu besar untuk langsung disetujui. Kepala sekolah Laurinen akhirnya ikut berbicara. Dengan nada datar dan tanpa retorika, ia berkata, "Pendidikan memang sering kita ukur dari hasil, tapi apa yang kita lihat di sini adalah proses yang tertanam dalam masyarakat." Komentar itu menandai perubahan sikap para guru. Jika sebelumnya mereka hanya mengamati, kini mereka mulai mengakui adanya sesuatu yang layak dipelajari. Bukan sekadar dicatat. Saya memperhatikan bagaimana para siswa mulai menghubungkan pengalaman mereka dengan kehidupan di Finlandia. Bukan untuk membandingkan secara agresif, tetapi untuk mencari titik-titik yang selama ini terlewatkan. Mereka membahas ruang publik relasi sosial dan bagaimana sistem bekerja ketika tidak diawasi. Refleksi siang itu menjadi momen penting. Para siswa menyadari bahwa perubahan cara pandang mereka bukan sekadar efek sementara dari perjalanan. Terlalu banyak bukti yang saling menguatkan. Terlalu banyak detail kecil yang konsisten,
Yang paling terasa adalah hilangnya kebutuhan untuk membuktikan keunggulan diri. Mereka tidak lagi berusaha mencari kekurangan untuk menyeimbangkan rasa kagum. Justru sebaliknya, mereka mulai menerima bahwa ada hal-hal yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Ketika waktu istirahat berakhir, para siswa bersiap melanjutkan agenda berikutnya dengan sikap yang berbeda. Tidak lagi sebagai pengamat dari sistem unggul, melainkan sebagai pembelajar yang sadar bahwa dunia lebih kompleks dari peringkat dan laporan. Saya menyadari bahwa titik ini adalah garis batas yang jelas. Apapun yang akan mereka temui selanjutnya tidak akan lagi ditanggapi dengan kacamata lama. Perubahan itu sudah terjadi, dan di tahap ini, tidak ada jalan untuk kembali sepenuhnya seperti semula. Sore hari itu suasana hotel tidak lagi dipenuhi rasa asing. Para siswa bergerak lebih bebas, duduk di berbagai sudut lobi, berbicara dalam kelompok kecil tanpa arahan khusus dari guru. Tidak ada agenda resmi, tetapi diskusi justru mengalir lebih terarah dibandingkan pertemuan formal. Percakapan kali ini terdengar berbeda. Tidak ada lagi nada defensif. Tidak ada upaya untuk membuktikan bahwa apa yang mereka lihat hanyalah pengecualian. Para siswa mulai berbicara dengan lebih jujur, baik kepada teman-temannya maupun kepada diri sendiri. Sebelumnya aku selalu berpikir, negara berkembang pasti punya masalah besar di ruang publik, kata seorang siswa laki-laki. Tapi yang kita lihat hari ini tidak cocok dengan itu. Yang lain menimpali. Aku juga. Aku kira ketertiban itu hasil pengawasan ketat. Tapi di sini justru terasa alami. Kalimat-kalimat itu bukan keluhan. Mereka adalah pengakuan. Emilia menjadi salah satu yang paling terbuka sore itu. Ia berkata, mungkin yang membuat kita salah menilai bukan karena data kita salah, tapi karena kita hanya melihat dari jauh. Tidak ada yang memotong ucapannya. Beberapa siswa mengangguk pelan. Ada yang terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Kalau begitu, ujar seorang siswi lain, apa yang selama ini kita banggakan sebenarnya? Pertanyaan itu terasa berat. Tetapi tidak ada yang menertawakannya. Ini bukan lagi kompetisi intelektual. Ini pencarian makna. Saya memperhatikan bagaimana dinamika kelompok berubah. Di Finlandia, diskusi kelas sering bersifat cepat dan terstruktur. Siapa berbicara lebih logis, dialah yang unggul. Namun sore itu, diskusi berlangsung dengan tempo lebih lambat. Setiap kalimat dipertimbangkan, seolah semua sadar bahwa kesimpulan yang terlalu cepat justru berbahaya. Beberapa siswa mulai membandingkan pengalaman ini dengan kehidupan mereka sehari-hari di Helsinki. Mereka membahas ruang publik yang tertib tetapi cenderung sunyi, interaksi sosial yang sopan namun berjarak, serta bagaimana aturan sering dijalankan karena kewajiban, bukan kesadaran. Perbandingan itu tidak dimaksudkan untuk merendahkan negara sendiri. Justru sebaliknya, mereka mulai menyadari bahwa setiap sistem memiliki titik buta. Kepala sekolah Laurinen sempat bergabung dalam salah satu diskusi. Ia tidak memberi ceramah. Ia hanya berkata singkat, mengakui keterbatasan cara pandang adalah bagian dari pendidikan. Kalimat itu mengakhiri banyak perdebatan yang tidak perlu. Sore beranjak malam. Beberapa siswa memilih kembali ke kamar. Yang lain tetap duduk sambil menatap jendela. Tidak ada lagi pembicaraan tentang jadwal atau rencana. Yang ada hanyalah upaya memahami apa yang sedang terjadi dalam pikiran mereka. Pengakuan yang muncul sore itu mungkin belum lengkap. Belum ada kesimpulan besar. Namun satu hal sudah jelas. Asumsi lama yang selama ini mereka anggap kokoh mulai runtuh, bukan karena diserang, tetapi karena tidak lagi mampu menjelaskan realitas yang mereka hadapi. Bagi siswa-siswa yang tumbuh dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah tentang jawaban yang tepat, fase ini terasa mengganggu. Namun justru disinilah proses belajar yang sesungguhnya terjadi. Malam itu, mereka tidur dengan pikiran yang lebih berat, tetapi juga lebih jujur. Karena untuk pertama kalinya, mereka berani mempertanyakan bukan hanya sistem orang lain, tetapi juga cara mereka sendiri memahami dunia. Pagi berikutnya dimulai dengan suasana yang jauh lebih tenang. Tidak ada lagi rasa canggung seperti hari pertama. Para siswa turun ke ruang sarapan dengan ritme yang lebih santai, namun terlihat lebih fokus. Mereka tidak lagi datang sebagai kelompok yang membawa keyakinan kuat, melainkan sebagai individu yang sedang mencoba memahami ulang banyak hal. Perubahan paling jelas terlihat dari cara mereka bertanya. Jika sebelumnya pertanyaan yang muncul bersifat membandingkan lebih baik atau lebih buruk, kali ini pertanyaan mereka beralih menjadi mengapa dan bagaimana. Bukan untuk mencari kelemahan, melainkan untuk memahami proses. Kenapa orang-orang di sini mau antre tanpa diawasi? Bagaimana kebiasaan ini dibentuk? Apakah ini diajarkan di sekolah?
atau lewat keluarga. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul di meja sarapan, di lorong hotel, bahkan saat mereka bersiap keluar. Tidak ada lagi nada skeptis. Yang ada adalah rasa ingin tahu yang tulus. Saya duduk bersama beberapa siswa yang biasanya paling vokal. Kali ini, mereka justru lebih banyak mendengar. Salah satu dari mereka berkata, "Aku merasa selama ini kita terlalu sibuk mencari sistem terbaik, sampai lupa bertanya, bagaimana sistem itu hidup di masyarakat." Komentar itu menjadi penanda perubahan penting. Cara berpikir mereka tidak lagi linier. Mereka mulai melihat pendidikan sebagai bagian dari ekosistem sosial, bukan sekadar hasil kebijakan negara. Dalam perjalanan keluar hotel, para siswa mengamati lingkungan sekitar dengan cara yang berbeda. Mereka tidak lagi hanya melihat bangunan atau fasilitas, tetapi juga interaksi kecil. Orang yang saling memberi jalan, petugas yang bekerja tanpa banyak instruksi, dan warga yang menyesuaikan diri dengan situasi sekitar. Setiap detail kini dianggap relevan. Kepala sekolah Laurinen mengamati perubahan ini dengan seksama. Ia berkata kepada saya, "Mereka mulai belajar tanpa kita arahkan." Pernyataan itu terdengar sederhana. Tetapi bagi seorang pendidik, itu adalah indikator proses belajar yang paling ideal. Diskusi pagi itu tidak menghasilkan kesimpulan final. Justru sebaliknya, semakin banyak pertanyaan yang muncul, para siswa mulai menyadari bahwa pengetahuan tidak selalu datang dalam bentuk jawaban yang pasti. Terkadang, ia hadir sebagai kesadaran bahwa cara lama tidak lagi cukup. Yang menarik, perubahan ini juga memengaruhi dinamika antar siswa. Mereka lebih menghargai pendapat satu sama lain. Tidak ada lagi usaha untuk terlihat paling pintar. Diskusi berlangsung lebih setara, lebih reflektif. Pagi itu menjadi momen peralihan yang jelas. Jika sebelumnya mereka masih berada dalam fase keterkejutan dan pengakuan, kini mereka masuk ke fase pencarian. Mereka tidak lagi bertanya untuk membuktikan sesuatu, melainkan untuk memahami. Saya menyadari bahwa perjalanan ini telah melampaui tujuan awalnya. Ini bukan lagi studi banding antar negara, tetapi proses pembelajaran tentang cara melihat dunia dengan kacamata yang lebih luas. Dan di titik ini, para siswa mulai memahami satu hal penting, bahwa pendidikan sejati tidak selalu memberi rasa aman. Terkadang, ia justru membuat seseorang tidak nyaman karena memaksa untuk bertanya ulang tentang apa yang selama ini dianggap benar. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, posisi antara guru dan siswa terasa berbeda. Bukan karena batasnya hilang, melainkan karena arah pembelajaran mulai berubah. Para guru tidak lagi berdiri sebagai sumber jawaban utama, tetapi sebagai rekan refleksi. Perubahan ini terjadi secara perlahan, tanpa pengumuman resmi. Dalam diskusi ringan setelah sarapan, beberapa siswa mengajukan pertanyaan yang biasanya mereka tujukan kepada guru. Namun kali ini, pertanyaan itu tidak meminta penjelasan teoretis, melainkan pandangan personal. "Pak, selama mengajar di berbagai negara, apakah Bapak pernah melihat hal seperti ini?" "Bu, menurut Ibu, apakah kita selama ini salah menilai negara lain?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijawab dengan buku teks. Kepala sekolah Laurinen menghela napas sejenak sebelum menjawab salah satu pertanyaan. Dengan nada yang jujur dan tanpa sikap defensif, ia berkata, "Saya juga tidak menyangka akan melihat konsistensi seperti ini di luar kerangka yang biasa kita pelajari." Kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya besar. Bagi siswa yang terbiasa melihat guru sebagai figur yang selalu yakin, pengakuan seperti itu adalah sesuatu yang jarang mereka dengar. Guru-guru lain mulai mengikuti. Tidak ada yang mengatakan bahwa sistem Finlandia salah. Namun, mereka mengakui bahwa apa yang mereka lihat di Indonesia membuka ruang baru dalam cara memahami pendidikan sosial. "Saya pikir kita terlalu fokus pada desain sistem," ujar salah satu guru. "Padahal yang menjalankan sistem itu adalah manusia." Saya sendiri akhirnya menyampaikan kepada para siswa bahwa sebagai pendidik, kami seringkali terjebak dalam kerangka perbandingan global. Laporan, peringkat, dan data memang penting, tetapi tidak selalu menangkap kehidupan sehari-hari masyarakat. Respons para siswa terhadap keterbukaan ini sangat jelas. Mereka menjadi lebih berani bertanya, tetapi juga lebih hati-hati menyimpulkan. Diskusi tidak lagi terasa seperti kelas, melainkan seperti ruang berpikir bersama. Dalam salah satu sesi refleksi kecil, seorang siswa berkata, "Kalau guru saja bisa mengakui masih belajar, mungkin kita juga tidak harus selalu yakin." Kalimat itu menjadi momen penting. Ia menandai pergeseran mentalitas dari pencari kepastian menjadi pembelajar sejati. Hari itu berjalan tanpa agenda besar,
tetapi penuh percakapan bermakna. Guru dan siswa berbagi pengamatan, bukan untuk membandingkan secara hierarkis, melainkan untuk memahami perbedaan cara hidup dan berpikir. Saya menyadari bahwa di titik ini, perjalanan ini telah menghasilkan sesuatu yang jarang dicapai oleh program studi internasional. Bukan sekadar wawasan tentang negara lain, tetapi kerendahan hati intelektual. Ketika sore mendekat, tidak ada yang terburu-buru menutup diskusi. Beberapa siswa masih duduk berbicara dengan guru, menanyakan pengalaman pribadi, kegagalan, dan pelajaran yang tidak pernah masuk kurikulum. Bagi para siswa, momen ini sangat berkesan. Mereka melihat bahwa belajar tidak berhenti ketika seseorang menjadi guru. Sebaliknya, mengajar justru menuntut kesiapan untuk terus mempertanyakan diri sendiri. Dan bagi kami para guru, hari itu menjadi pengingat penting bahwa pendidikan bukan tentang mempertahankan otoritas, melainkan tentang keberanian untuk belajar bersama, terutama ketika kenyataan menantang keyakinan lama. Pengalaman pertama menggunakan transportasi publik sebelumnya sudah mengguncang banyak asumsi para siswa. Namun hari ini, mereka masuk ke dalam sistem itu dengan kesadaran yang berbeda, bukan lagi sebagai pengamat yang terkejut, melainkan sebagai pembelajar yang sengaja ingin menguji apa yang mereka lihat sebelumnya. Kami memilih MRT sebagai sarana utama berpindah lokasi. Keputusan ini disambut antusias oleh para siswa. Mereka ingin melihat apakah keteraturan yang mereka alami kemarin hanyalah kebetulan, atau memang bagian dari sistem yang konsisten. Begitu memasuki stasiun MRT, pola yang sama kembali muncul. Akses masuk jelas, informasi digital mudah dibaca. Penumpang bergerak mengikuti alur tanpa perlu diarahkan secara verbal. Tidak ada suara keras, tidak ada kekacauan. Semua tampak berjalan otomatis. Namun yang paling menarik perhatian mereka adalah hal-hal kecil yang sering luput dari laporan resmi. Penumpang berdiri di sisi kanan eskalator, memberi ruang bagi yang ingin berjalan. Orang-orang menunggu di belakang garis batas, meski kereta belum terlihat. Ketika kereta datang, penumpang yang turun didahulukan tanpa perlu pengumuman tambahan. Salah satu siswa berkata pelan, "Ini bukan karena mereka takut ditegur. Ini karena semua orang tahu apa yang harus dilakukan." Kalimat itu langsung memicu diskusi. Para siswa mulai memperhatikan ekspresi penumpang lain. Tidak ada wajah tertekan. Tidak ada tanda bahwa aturan ini dirasakan sebagai beban. Justru sebaliknya, keteraturan ini membuat semua orang bergerak lebih cepat dan nyaman. Di dalam gerbong, suasana tetap tenang meskipun penuh. Orang-orang saling menyesuaikan posisi. Ketika ada lansia atau ibu dengan anak kecil, tempat duduk diberikan tanpa diminta. Tidak ada petugas yang harus turun tangan. Emilia menuliskan sesuatu dengan cepat di ponselnya. Ketika saya menanyakan apa yang ia catat, ia menjawab, "Ini disiplin yang lahir dari kesepakatan sosial, bukan tekanan." Pernyataan itu terasa berat. Para siswa terbiasa memandang disiplin publik sebagai hasil dari pendidikan formal, penegakan hukum, dan kontrol negara yang kuat. Namun apa yang mereka lihat di MRT Jakarta tidak sepenuhnya cocok dengan narasi itu. Kepala Sekolah Laurinen akhirnya mengungkapkan kegelisahannya. Kalau sistem seperti ini bisa berjalan di kota sebesar ini, katanya pelan, berarti ada sesuatu yang bekerja jauh lebih dalam dari sekadar aturan. Ucapan itu menjadi pukulan paling keras bagi asumsi lama mereka. Selama ini, mereka mempelajari bahwa negara maju identik dengan disiplin, sementara negara berkembang masih berjuang membentuknya. Namun, MRT Jakarta menampilkan realitas yang sulit dibantah. Disiplin publik di sini tidak kalah. Bahkan, dalam beberapa aspek, terasa lebih hidup. Para siswa mulai membandingkan pengalaman ini dengan transportasi publik di kota-kota Eropa, bukan untuk mencari siapa lebih unggul, melainkan untuk memahami perbedaan sumber kedisiplinan itu sendiri. Hari itu, MRT tidak lagi sekadar alat transportasi. Ia menjadi ruang kelas tanpa papan tulis. Setiap penumpang adalah contoh. Setiap kebiasaan adalah pelajaran. Ketika kami keluar dari stasiun, para siswa tampak lebih diam dari biasanya. Bukan karena kelelahan, melainkan karena pikiran mereka sedang bekerja keras. Asumsi yang selama ini terasa aman, kini tidak lagi punya tempat untuk bersembunyi. MRT Jakarta telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh ratusan slide presentasi dan laporan internasional. Ia menunjukkan bahwa kesadaran publik bisa tumbuh di tempat yang selama ini mereka anggap tidak mungkin. Setelah keluar dari stasiun MRT, para siswa tidak langsung berbicara. Mereka berjalan dalam kelompok kecil seolah masing-masing sedang menyusun ulang potongan pemahaman yang baru saja mereka terima. Pengalaman di dalam MRT
bukan sekadar efisiensi transportasi, ia menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini mereka anggap hanya bisa dibentuk melalui pengawasan ketat. Kami melewati area publik di sekitar stasiun. Aktivitas berjalan seperti biasa. Orang-orang keluar masuk gedung perkantoran. Pedagang menyiapkan dagangan, petugas kebersihan bekerja tanpa sorotan. Tidak ada tanda-tanda bahwa keteraturan berhenti ketika sistem formal tidak terlihat. Salah satu siswa akhirnya memecah keheningan. Kalau tidak ada petugas, kenapa orang-orang tetap tertib? Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sulit dijawab dengan kerangka lama. Di banyak diskusi kelas mereka, keteraturan publik selalu dikaitkan dengan pengawasan, kamera, denda, aturan tertulis, dan sanksi. Namun, yang mereka lihat hari itu menunjukkan pola berbeda. Aturan memang ada, tetapi tidak selalu hadir secara fisik. Yang lebih dominan adalah kebiasaan bersama. Para siswa mulai memperhatikan perilaku kecil di sekitar mereka. Orang berhenti tepat di belakang garis penyeberangan. Pengendara memperlambat laju, meskipun tidak ada polisi. Pejalan kaki memberi jalan tanpa perlu isyarat keras. Semua itu berlangsung tanpa instruksi. Emilia berkata pelan, seolah sedang berpikir keras. Ini seperti sistem yang sudah tertanam. Orang-orangnya tidak perlu diingatkan setiap saat. Komentar itu memicu diskusi yang lebih serius. Para siswa mulai membicarakan perbedaan antara kepatuhan dan kesadaran. Kepatuhan lahir dari takut melanggar. Kesadaran lahir dari pemahaman bahwa aturan ada untuk kepentingan bersama. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini banyak diskusi pendidikan terlalu fokus pada struktur formal, kurikulum, metode evaluasi, dan standar internasional. Padahal, apa yang mereka lihat di Jakarta justru memperlihatkan hasil pendidikan sosial jangka panjang yang tidak selalu terlihat di ruang kelas. Kepala Sekolah Laurinan ikut berjalan bersama kelompok siswa. Dengan nada reflektif, ia berkata, mungkin kita terlalu sering mengukur sistem dari desainnya, bukan dari bagaimana ia dijalankan sehari-hari. Kalimat itu mengendap cukup lama. Para siswa tidak membantah. Mereka justru mulai mengaitkan pengalaman ini dengan kehidupan mereka sendiri. Beberapa mengakui bahwa di Finlandia banyak aturan dijalankan dengan patuh, tetapi seringkali tanpa keterlibatan emosional. Di sini, aturan tampak dijalankan karena dianggap masuk akal. Perbandingan itu tidak membuat mereka merasa kalah, namun jelas membuat mereka merasa belum lengkap. Hari itu, para siswa mulai memahami bahwa sistem yang benar-benar kuat bukanlah sistem yang harus terus-menerus diawasi, melainkan sistem yang dipercaya oleh warganya. Kepercayaan itu tidak muncul secara instan. Ia dibentuk perlahan, melalui kebiasaan, contoh, dan konsistensi. Ketika kami berhenti sejenak untuk beristirahat, suasana tidak lagi dipenuhi kekaguman verbal. Yang ada hanyalah keheningan yang penuh pemikiran. Mereka tidak lagi bertanya, apakah Indonesia lebih baik atau lebih buruk. Pertanyaan mereka berubah. Bagaimana sistem seperti ini bisa tumbuh? Apa peran keluarga, sekolah, dan lingkungan? Dan yang paling mengganggu, mengapa mereka tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan ini sebelumnya? Bab ini tidak ditutup dengan kesimpulan besar, justru dengan kesadaran yang semakin jelas bahwa pengawasan bukan inti dari keteraturan. Kepercayaanlah yang membuat sistem hidup, dan pemahaman itu bagi para siswa terasa jauh lebih berat daripada sekadar angka peringkat pendidikan dunia. Perubahan yang dialami para siswa tidak lagi bersifat ringan atau sekadar rasa kagum. Di titik ini, perbandingan yang mereka lakukan mulai menyentuh wilayah yang lebih sensitif. Bukan lagi tentang sistem publik atau keteraturan kota, melainkan tentang cara mereka selama ini memahami diri sendiri dan posisi mereka di dunia. Diskusi yang muncul siang itu terasa lebih hati-hati. Beberapa siswa mulai menghubungkan pengalaman di Indonesia dengan kehidupan mereka di Finlandia secara lebih personal, bukan dalam bentuk kritik terbuka, tetapi melalui refleksi yang jujur. Mereka membicarakan rutinitas sekolah, hubungan sosial, dan bagaimana aturan dijalankan dalam keseharian. Di rumah, semuanya tertib, kata seorang siswa. Tapi sering terasa sunyi. Orang mengikuti aturan, tapi jarang banner-banner berinteraksi. Kalimat itu tidak disambut sanggahan. Yang lain justru menambahkan, aku baru sadar, kita sering menghindari keterlibatan. Selama tidak melanggar aturan, kita merasa cukup. Perbandingan ini mulai terasa tidak nyaman, bukan karena Indonesia terlihat lebih unggul, tetapi karena ada bagian dari kehidupan mereka sendiri yang tiba-tiba terlihat kosong. Para siswa terbiasa berpikir bahwa efisiensi dan keteraturan
adalah tujuan akhir. Namun pengalaman di Jakarta menunjukkan bahwa keteraturan bisa berjalan berdampingan dengan kehangatan sosial. Dua hal yang selama ini mereka anggap sulit disatukan. Emilia mengungkapkan kegelisahannya dengan jujur. Aku selalu bangga dengan sistem kita. Tapi sekarang aku bertanya-tanya, apa kita terlalu cepat puas? Pertanyaan itu terasa personal. Ia tidak lagi membandingkan negara, melainkan menilai sikap mental. Kepala sekolah Laurinen mendengarkan tanpa menyela. Setelah beberapa saat, ia berkata, merasa tidak nyaman itu wajar. Biasanya itu tanda bahwa kita sedang belajar sesuatu yang penting. Pernyataan itu tidak meredakan kegelisahan, tetapi memberi ruang bagi para siswa untuk menerimanya. Perbandingan yang menyakitkan ini juga memengaruhi cara mereka memandang pendidikan. Mereka mulai menyadari bahwa pendidikan bukan hanya soal mencetak individu yang patuh dan kompeten, tetapi juga manusia yang terhubung dengan lingkungannya. Beberapa siswa mengakui bahwa selama ini mereka jarang mempertanyakan dampak sosial dari sistem yang mereka jalani. Selama hasil akademik baik dan sistem berjalan efisien, pertanyaan itu dianggap tidak mendesak. Kini, pertanyaan itu muncul dengan sendirinya. Bagaimana hubungan antar warga dibentuk? Apa peran kebiasaan kecil dalam menciptakan rasa kebersamaan? Dan mengapa hal-hal ini jarang masuk dalam indikator pendidikan global? Perbandingan ini tidak menghasilkan kesimpulan instan. Justru sebaliknya, ia menimbulkan kelelahan mental. Beberapa siswa terlihat diam lebih lama dari biasanya. Ada yang memilih menyendiri sejenak, bukan karena kecewa, tetapi karena sedang memproses sesuatu yang baru dan berat. Saya menyadari bahwa di fase ini, rasa superioritas lama benar-benar kehilangan pijakannya. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan bahwa sistem mereka lebih baik. Yang tersisa adalah kesadaran bahwa setiap sistem membawa konsekuensi dan tidak semuanya terlihat dari luar. Bab ini menjadi titik penting. Disinilah perbandingan berubah dari alat analisis menjadi cermin. Dan ketika seseorang mulai bercermin dengan jujur, proses belajar menjadi jauh lebih personal dan menuntut keberanian. Para siswa belum sampai pada jawaban, tetapi mereka kini memahami satu hal yang sulit diterima, bahwa tidak semua keunggulan bisa diukur dan tidak semua kekurangan terlihat dari data. Pertemuan dengan anak-anak lokal Indonesia tidak direncanakan sebagai agenda utama. Awalnya, ini hanya bagian dari kunjungan singkat yang disarankan oleh pihak hotel dan relasi pendidikan setempat. Tidak ada ekspektasi besar. Para siswa Finlandia mengira ini hanya akan menjadi sesi observasi tambahan. Namun sejak menit pertama, mereka menyadari bahwa pertemuan ini berbeda. Kami bertemu sekelompok siswa Indonesia dengan rentang usia yang sama, 16 hingga 17 tahun. Mereka datang dengan pakaian sederhana, sebagian mengenakan seragam sekolah. Tidak ada penyambutan formal, tidak ada presentasi yang disiapkan. Hanya pertemuan biasa antar remaja. Justru di situ letak guncangannya. Percakapan dimulai dengan canggung. Bahasa Inggris digunakan sebagai jembatan dengan aksen yang beragam. Namun rasa kikuk itu cepat menghilang. Anak-anak Indonesia berbicara dengan percaya diri, tanpa rasa rendah diri, tanpa rasa perlu membuktikan apapun. Salah satu siswa Indonesia menjelaskan kegiatan sekolahnya, jadwal belajar, dan aktivitas di luar kelas. Ia berbicara lugas, jelas, dan terstruktur. Para siswa Finlandia mendengarkan dengan saksama. Beberapa dari mereka mulai bertanya lebih banyak. Bukan karena ingin menguji, melainkan karena penasaran. Yang mengejutkan bukan isi ceritanya, tetapi cara menyampaikannya. Anak-anak Indonesia ini terbiasa berdiskusi, mengemukakan pendapat, dan menjawab pertanyaan spontan. Mereka tidak menunggu arahan guru. Mereka tidak terlihat terintimidasi oleh tamu asing. Emilia memperhatikan dengan seksama. Ia kemudian berkata kepada saya, mereka tidak terlihat seperti siswa yang tertinggal. Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi seseorang yang selama ini memandang dunia melalui kategori negara maju dan berkembang, pengakuan itu berarti besar. Percakapan semakin dalam. Para siswa membahas cita-cita, tekanan akademik, dan tantangan hidup. Anak-anak Indonesia tidak menutup-nutupi kesulitan yang mereka hadapi. Namun, mereka membicarakannya dengan cara yang praktis, tanpa nada mengeluh berlebihan. Salah satu siswa Indonesia berkata, kami terbiasa mencari solusi sendiri, karena tidak semuanya bisa menunggu sistem. Kalimat itu langsung menghentak. Para siswa Finlandia terbiasa hidup dalam sistem yang selalu siap mendukung. Mendengar cara berpikir seperti ini, memicu refleksi baru. Perbedaan paling mencolok bukan pada kemampuan akademik,
melainkan pada ketahanan mental. Anak-anak Indonesia tampak lebih lentur menghadapi ketidakpastian. Mereka terbiasa beradaptasi, bernegosiasi, dan bekerja sama. Para siswa Finlandia mulai menyadari bahwa usia yang sama tidak berarti pengalaman hidup yang setara. Pertemuan itu berakhir tanpa foto bersama atau seremoni. Namun dampaknya terasa kuat. Beberapa siswa Finlandia terlihat diam cukup lama setelahnya. Tidak ada komentar meremehkan, tidak ada rasa kasihan. Yang muncul justru rasa hormat. Di titik ini, perbandingan tidak lagi bersifat abstrak. Ia menjadi personal. Mereka tidak lagi membandingkan sistem, tetapi manusia. Dan di hadapan manusia lain yang seumuran, percaya diri, dan tangguh, rasa superioritas apapun menjadi sulit dipertahankan. Setelah pertemuan dengan siswa-siswa lokal berakhir, suasana di antara para siswa Finlandia berubah drastis. Tidak ada lagi percakapan penuh rasa ingin tahu. Yang tersisa justru keheningan yang syarat pemikiran. Mereka baru saja melihat refleksi diri mereka sendiri pada orang lain yang seumuran, tetapi hidup dalam kondisi yang sangat berbeda. Usia mereka sama. Rentang mimpi mereka pun tidak jauh berbeda. Namun cara mereka menatap masa depan jelas tidak sama. Dalam perjalanan kembali, beberapa siswa mulai membicarakan hal yang selama ini jarang muncul dalam diskusi kelas. Bukan lagi soal universitas terbaik atau jalur akademik tercepat, melainkan tentang kesiapan menghadapi dunia yang tidak selalu stabil. Aku merasa hidup mereka jauh lebih nyata, kata seorang siswa dengan suara pelan. Mereka sudah terbiasa dengan keterbatasan. Pernyataan itu tidak bermaksud merendahkan. Justru sebaliknya, ia diucapkan dengan rasa kagum yang jujur. Para siswa Finlandia menyadari bahwa selama ini mereka tumbuh dalam sistem yang melindungi mereka dari banyak risiko. Hampir semua kebutuhan dasar tersedia. Jalan hidup relatif jelas. Jika mengikuti aturan dan belajar dengan baik, masa depan akan terbuka. Namun bertemu dengan teman sebaya dari Indonesia memperlihatkan kenyataan lain. Masa depan tidak selalu terstruktur. Banyak hal harus diupayakan sendiri. Seringkali tanpa jaminan. Emilia mengungkapkan kegelisahannya. Aku baru sadar, kita sangat percaya pada sistem, tapi mereka percaya pada diri mereka sendiri. Kalimat itu menggema dalam diskusi kecil yang muncul setelahnya. Para siswa mulai mempertanyakan ketergantungan mereka pada sistem, bukan untuk menolaknya, tetapi untuk memahami batasannya. Beberapa dari mereka mengaku merasa tidak siap jika harus menghadapi kondisi yang lebih tidak pasti. Selama ini, ketidakpastian selalu dipandang sebagai kegagalan sistem. Namun, bagi anak-anak Indonesia yang mereka temui, ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Perbedaan cara pandang ini mulai memengaruhi cara mereka melihat masa depan. Beberapa siswa yang sebelumnya sangat yakin dengan jalur hidupnya, kini mulai bertanya ulang, apakah mereka cukup tangguh? Jika sistem tidak bekerja sempurna, apakah mereka memiliki kemampuan beradaptasi yang cukup kuat? Kepala Sekolah Laurinen ikut terlibat dalam percakapan sore itu. Ia tidak memberi arahan, hanya mengajukan satu pertanyaan sederhana. Kalau dunia berubah lebih cepat dari sistem, apa yang akan menolong kalian? Pertanyaan itu tidak langsung dijawab. Para siswa mulai menyadari bahwa pendidikan sejati mungkin bukan tentang mempersiapkan hidup dalam kondisi ideal, tetapi tentang membekali seseorang untuk bertahan dan berkembang di berbagai kondisi. Pertemuan dengan teman sebaya ini telah menggeser fokus mereka dari prestasi ke ketahanan, dari kepastian ke kesiapan. Dunia yang berbeda itu membuka perspektif baru tentang apa arti sukses dan apa arti dewasa. Bab ini tidak ditutup dengan kesimpulan optimistis yang sederhana, justru dengan kesadaran bahwa masa depan tidak selalu bisa dirancang secara rapi. Dan dalam ketidakteraturan itu, kemampuan beradaptasi mungkin lebih berharga daripada sekadar nilai dan peringkat. Semakin lama berada di Indonesia, semakin jelas bagi para siswa bahwa ada sesuatu yang terus muncul dalam setiap pengalaman mereka, tetapi hampir tidak pernah dibahas dalam laporan pendidikan internasional. Sesuatu itu tidak bisa diukur dengan tes standar, tidak bisa ditampilkan dalam grafik, dan tidak pernah menentukan posisi sebuah negara dalam peringkat dunia. Namun, dampaknya nyata. Para siswa mulai menyebutnya dengan berbagai istilah: empati, daya lentur, keberanian mengambil peran, dan kemampuan beradaptasi. Nilai-nilai ini muncul berulang kali, baik di ruang publik, transportasi, maupun dalam pertemuan dengan anak-anak lokal. Dalam diskusi sore hari, seorang siswa berkata, "Kita selalu bicara tentang hasil belajar, tapi di sini, aku melihat kemampuan bertahan.
Pernyataan itu mengubah arah pembicaraan. Mereka mulai membahas bagaimana nilai-nilai ini terbentuk, bukan melalui satu mata pelajaran khusus, melainkan melalui kehidupan sehari-hari, melalui interaksi dengan lingkungan, tuntutan sosial, dan realitas yang tidak selalu ideal. Para siswa Finlandia terbiasa dengan struktur yang rapi. Dalam sistem itu, kesalahan bisa diperbaiki dengan prosedur. Namun di sini banyak situasi diselesaikan melalui inisiatif individu dan kerjasama spontan. Emilia menambahkan, mereka tidak menunggu instruksi, mereka langsung bertindak. Pengamatan itu terasa penting. Para siswa menyadari bahwa kemampuan mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah keterampilan yang sangat berharga, tetapi jarang diajarkan secara eksplisit. Nilai lain yang mereka perhatikan adalah empati praktis. Bukan empati yang diajarkan sebagai konsep, melainkan empati yang diwujudkan dalam tindakan kecil. Memberi jalan, membantu tanpa diminta, dan menyesuaikan diri dengan situasi sekitar. Semua itu terjadi tanpa slogan besar atau kampanye formal. Para siswa mulai mempertanyakan kembali cara dunia menilai keberhasilan pendidikan. Jika pendidikan hanya diukur dari skor akademik dan efisiensi sistem, maka banyak kekuatan manusia yang terlewatkan. Kepala Sekolah Laurinen akhirnya menyampaikan refleksi yang cukup panjang. Ia berkata bahwa selama bertahun-tahun, pendidikan global terlalu fokus pada apa yang bisa dibandingkan secara numerik. Padahal, banyak hal penting justru tidak mudah dibandingkan. Kita mengukur yang mudah diukur, katanya. Bukan selalu yang paling penting. Kalimat itu mengendap dalam keheningan. Bab ini menjadi momen ketika para siswa tidak lagi mencari pembanding antar negara. Mereka mulai mencari pemahaman tentang apa yang membuat manusia mampu bertahan dan tumbuh dalam kondisi apapun. Nilai-nilai yang tidak pernah dirangking ini mulai mereka lihat sebagai fondasi, bukan pelengkap. Tanpa fondasi ini, sistem sebaik apapun akan rapuh ketika menghadapi krisis. Pengalaman di Indonesia membuka mata mereka bahwa pendidikan sejati mungkin bukan tentang menciptakan individu yang paling pintar di atas kertas, melainkan manusia yang mampu beradaptasi, peduli, dan bertanggung jawab. Dan kesadaran itu, bagi para siswa, terasa lebih berat sekaligus lebih bermakna daripada sekadar mengetahui posisi negaranya di peringkat dunia. Malam itu berlangsung lebih tenang dari malam-malam sebelumnya. Tidak ada agenda resmi, tidak ada kunjungan tambahan. Para siswa berkumpul secara alami di satu ruangan yang sama, tanpa diminta, seolah mereka tahu bahwa ada sesuatu yang perlu dibicarakan sebelum perjalanan ini berakhir. Percakapan dimulai pelan, nyaris ragu. Beberapa siswa berbicara tentang hal-hal ringan, tetapi arah pembicaraan dengan cepat berubah. Topik yang muncul bukan lagi pengalaman teknis, melainkan perasaan. Dan bagi siswi-siswa yang terbiasa berpikir rasional, membicarakan perasaan bukan hal yang mudah. Emilia duduk di sudut ruangan cukup lama sebelum akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak bergetar, tetapi jelas ia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Aku merasa bingung, katanya. Bukan karena Indonesia, tapi karena cara kita selama ini melihat dunia. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada yang memotong. Ia melanjutkan, selama ini kita selalu diajari bahwa kita datang dari sistem terbaik. Kita percaya itu, bukan karena sombong, tapi karena semua data mendukung. Tapi sekarang aku merasa ada bagian penting yang tidak pernah kita lihat. Pengakuan itu mengubah suasana ruangan. Salah satu siswa laki-laki menimpali, aku juga merasakannya. Seperti kita pintar, tapi mungkin tidak selalu siap. Kalimat itu terdengar jujur, tanpa upaya memperhalus. Para siswa mulai menyampaikan pengakuan masing-masing. Ada yang mengaku selama ini terlalu bergantung pada sistem. Ada yang merasa tidak terbiasa mengambil inisiatif di luar aturan. Ada pula yang menyadari bahwa empati seringkali hanya menjadi konsep, bukan praktik. Tidak ada yang menyalahkan pendidikan Finlandia, namun tidak ada pula yang menyangkal bahwa pengalaman di Indonesia telah membuka celah besar dalam keyakinan lama mereka. Saya mendengarkan sebagai guru, tetapi juga sebagai manusia. Saya tahu, bagi mereka, mengakui keterbatasan ini bukan hal kecil. Identitas akademik mereka dibangun di atas keyakinan kuat tentang keunggulan sistem. Emilia kembali berbicara. Kali ini lebih tegas. Aku tidak mengatakan sistem kita buruk, tapi aku pikir kita terlalu yakin bahwa sistem saja sudah cukup. Ucapan itu terasa sebagai inti dari semua refleksi mereka. Beberapa siswa terdiam lama setelah itu. Ada yang menunduk,
ada yang menatap kosong, bukan karena kecewa, melainkan karena sedang menerima kenyataan baru. Kepala sekolah Laurinen akhirnya ikut angkat bicara. Ia berkata, mengakui hal seperti ini adalah tanda kedewasaan intelektual. Tidak semua orang berani melakukannya. Kalimat itu memberi ruang aman bagi para siswa. Tidak ada yang merasa dihakimi. Justru sebaliknya, mereka merasa dihargai. Malam itu ditutup tanpa kesimpulan besar. Tidak ada deklarasi perubahan pandangan, namun sesuatu yang lebih penting telah terjadi. Para siswa akhirnya berani mengucapkan apa yang selama ini hanya mereka rasakan, bahwa dunia lebih kompleks dari yang diajarkan di kelas, bahwa pendidikan tidak selalu menghasilkan kesiapan hidup, dan bahwa belajar sejati seringkali dimulai ketika seseorang berani mengakui bahwa pemahamannya belum lengkap. Waktu terasa berjalan cepat sejak pendaratan darurat itu terjadi. Ketika kami menghitung ulang, seluruh rangkaian pengalaman yang mengguncang para siswa berlangsung tidak lebih dari 48 jam. 2 arijang dalam kalender akademik nyaris tidak berarti apa-apa. Namun bagi mereka, dampaknya terasa jauh lebih besar dari 1 semester penuh di ruang kelas. Refleksi kolektif itu terjadi tanpa rencana khusus. Kami berkumpul di ruang yang sama, duduk melingkar, tanpa presentasi atau catatan resmi. Tidak ada agenda evaluasi seperti biasanya. Yang ada hanyalah kebutuhan untuk menyusun kembali apa yang telah mereka alami. Salah satu siswa membuka percakapan dengan kalimat sederhana, "Kalau ini hanya 2 hari, kenapa rasanya seperti lama sekali?" Pertanyaan itu menjadi pemicu. Para siswa mulai mengulas kembali setiap pengalaman secara runtut. Pendaratan darurat, terminal bandara, perjalanan malam, transportasi publik, ruang publik, pertemuan dengan teman sebaya. Setiap titik memiliki makna yang saling terhubung. Mereka menyadari bahwa perubahan cara pandang itu tidak datang dari satu momen besar, melainkan dari konsistensi detail kecil yang terus muncul. Tidak ada satu pengalaman pun yang berdiri sendiri. Semuanya saling menguatkan. Emilia menyimpulkan dengan jujur, "Aku datang ke sini untuk membandingkan sistem, tapi yang terjadi justru aku membandingkan diriku sendiri." Kalimat itu mewakili perasaan banyak orang di ruangan itu. Para siswa mulai menyadari bahwa pendidikan yang mereka jalani selama ini sangat berhasil dalam membentuk kemampuan akademik dan cara berpikir analitis. Namun ada ruang kosong yang baru mereka sadari setelah melihat kehidupan yang berbeda secara langsung. Ruang kosong itu bukan kekurangan intelektual, melainkan pengalaman hidup. Mereka membicarakan bagaimana selama ini pendidikan sering diposisikan sebagai jalan menuju kepastian, nilai bagus, universitas ternama, pekerjaan stabil. Namun pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa dunia tidak selalu bergerak sesuai jalur rapi itu. Beberapa siswa mengakui bahwa selama ini mereka jarang mempertanyakan apakah mereka siap menghadapi kondisi yang tidak ideal. Sistem selalu hadir sebagai penyangga. Di sini, mereka melihat manusia yang bergerak dengan daya lentur yang tinggi, bukan karena sistem sempurna, tetapi karena kebiasaan dan kesadaran sosial. Refleksi ini tidak berujung pada penolakan terhadap pendidikan yang mereka terima. Tidak ada yang mengatakan bahwa sistem Finlandia gagal. Justru sebaliknya, mereka mulai melihatnya sebagai fondasi yang kuat, tetapi belum lengkap. Kepala Sekolah Laurinen menyampaikan satu kalimat penutup yang menjadi kesimpulan kolektif. Pendidikan seharusnya bukan hanya membuat kita pintar, tetapi membuat kita siap. Kalimat itu diterima tanpa perdebatan. 48 jam itu tidak mengubah kewarganegaraan mereka, tidak menghapus identitas akademik mereka. Namun ia menggeser cara mereka menilai dunia. Dari yang sebelumnya hitam putih menjadi lebih berlapis. Di titik ini, para siswa memahami bahwa perjalanan ini bukan tentang Indonesia mengalahkan Finlandia, atau sebaliknya. Ini tentang memperluas cara melihat manusia, masyarakat, dan pendidikan. Dan ketika mereka menyadari itu bersama-sama, refleksi kolektif tersebut menjadi pelajaran yang tidak akan pernah tercatat di rapor, tetapi akan mereka ingat jauh lebih lama. Ketika akhirnya tiba saat untuk meninggalkan Indonesia, suasana di antara para siswa terasa berbeda dibandingkan saat mereka pertama kali mendarat. Tidak ada lagi rasa canggung, tidak ada lagi kekhawatiran tentang tempat yang asing. Yang tersisa justru keheningan yang penuh makna. Seolah setiap orang sedang menyimpan sesuatu untuk dibawa pulang. Tidak ada yang mengucapkan kalimat perpisahan yang berlebihan. Tidak ada deklarasi besar tentang perubahan pandangan hidup. Namun dari cara mereka berbicara, berjalan, dan saling menanggapi, perubahan itu terlihat jelas.
Perjalanan singkat ini tidak mengubah tujuan akademik mereka secara drastis. Mereka tetap akan kembali ke Helsinki, melanjutkan pendidikan, dan mengejar masa depan seperti yang telah direncanakan. Namun, satu hal sudah pasti berubah. Cara mereka memandang dunia tidak lagi sesederhana sebelumnya. Dalam percakapan terakhir sebelum keberangkatan, beberapa siswa menyebutkan hal-hal kecil yang akan mereka ingat, cara orang-orang menunggu antrean tanpa diawasi, kesediaan membantu tanpa diminta, keberanian teman sebaya Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Semua itu bukan pengalaman yang spektakuler, tetapi justru karena kesederhanaannya, ia melekat kuat. Amelia berkata kepada saya, "Aku rasa ini akan memengaruhi caraku melihat banyak hal ke depan. Bahkan ketika aku sudah lupa detail perjalanannya, saya percaya itu. Dampak jangka panjang dari pengalaman ini tidak akan terlihat dalam hitungan minggu atau bulan. Ia akan muncul dalam keputusan kecil, cara mereka memimpin diskusi, cara mereka bersikap terhadap orang lain, cara mereka menyikapi ketidakpastian dan perbedaan. Sebagian dari mereka mungkin akan menjadi pengambil kebijakan, peneliti, atau pendidik di masa depan. Ketika saat itu tiba, ingatan tentang 48 jam di Indonesia mungkin tidak lagi terasa jelas. Namun, pelajaran yang mereka dapatkan akan tetap hidup dalam cara mereka berpikir. Pelajaran bahwa pendidikan bukan hanya tentang sistem terbaik, tetapi tentang manusia yang hidup di dalam sistem itu. Pelajaran bahwa kesadaran sosial tidak selalu lahir dari aturan ketat, melainkan dari kebiasaan yang dibangun bersama. Dan pelajaran bahwa dunia tidak bisa sepenuhnya dipahami dari jarak jauh. Sebagai guru saya menyadari bahwa inilah jenis pembelajaran yang jarang bisa dirancang. Ia tidak bisa dimasukkan ke dalam silabus atau dijadwalkan dalam kalender akademik. Ia terjadi ketika seseorang berani keluar dari asumsi lamanya dan benar-benar melihat dunia apa adanya. Indonesia, bagi para siswa ini, tidak lagi sekadar negara yang pernah mereka singgahi karena keadaan darurat. Ia menjadi titik referensi baru dalam cara mereka menilai kemajuan, pendidikan, dan manusia. Ketika pesawat lepas landas, saya melihat ke wajah-wajah muda itu sekali lagi. Mereka tidak terlihat lebih pintar dari sebelumnya, tetapi mereka terlihat lebih sadar. Dan dalam dunia yang semakin kompleks, kesadaran seperti itu mungkin adalah bekal paling berharga. Perjalanan ini berakhir, namun pelajaran yang mereka bawa pulang tidak akan pernah benar-benar selesai.